Oke, kita bertemu lagi udah sekian lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tri Wijayanto sebagai Technical Advisor di Bela Coklat. Apa kabar Bela Lovers? Udah lama ya kita nggak berjumpa lagi karena memang ada beberapa aktivitas di luar dimulai ini. Oke? Tidak lupa saya juga menyarankan tetap jaga jarak, kemudian tetap cuci tangan, pakai masker, dan juga menghindari kerumunan. Oke ya, kali ini saya akan mendemokan resep. Temanya ini atau konsepnya ini sama dengan warna Imlek ya. Jadi pas banget bukan menu yang kali ini. Ini resep bisa dibilang gampang-gampang susah. Dan biasanya resep-resep di luar sana resep ini sebagai full cake atau kue yang besar dan juga bisa sebagai kue portion. Ya. Kali ini saya akan mendemokan resep yaitu red velvet cheese tower ya. Kenapa dinamakan red velvet cheese tower? Udah jelas, red velvet itu dari kuenya sendiri dan kemudian cheese towernya itu kita akan toppingnya menggunakan cheese. Dimana nanti topping cheese-nya itu sama seperti kayak menara. Oke, langsung aja ya, jadi nggak usah nunggu lama lagi. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah mungkin Mister bisa ditampilkan dulu resepnya. Jadi untuk Bela Lovers bisa di capture dulu untuk resep ini. Mungkin komennya dihilangin dulu Mister ya. Oke, berikut ini kita tampilkan resep yang akan kita demokan, red velvet cheese tower. Nah, itu resepnya sudah ada. Itu resep untuk satu resep ya. Jadi bisa jadi kurang lebih 30 pieces. Nanti hari ini saya akan membuat resepnya setengah resep dari yang ditampilkan itu. Oke. Balik lagi ke frame. Oke, Mister? Sip. Bahan-bahan yang kita perlukan, saya bikin setengah resep dari yang tadi ditampilkan. Yaitu ada 65 gram unsalted butter. Kemudian ada 100 gram gula pasir. Kemudian ada 100 gram telur ayam utuh, ya, ini atau 2 butir. Ini bahan satu. Kemudian bahan dua ada tepung terigu protein sedang 100 gram. Kemudian ada almond bubuk 25 gram. Ada Bela cocoa powder, ini produknya. Ini ada 3 gram saya kasih. Kemudian ada ada baking powder. Baking powder ada kurang lebih 1 gram. Itu bahan 2. Kemudian ada bahan 3. Bahan 3 ada perisa red velvet. Berhubung kita tidak menggunakan buah bit atau tidak ada buah bit, kita menggunakan perisa red velvet merek apa aja. Ini saya kasih kurang lebih 20 sampai 25 gram. Kemudian ada susu cair, saya kasih 75 gram. Lalu ada cuka apel, vinegar kita kasih sekitar 5 gram. Ya, itu bahan-bahan yang semua akan kita demokan. Itu saya bikin setengah resep. Untuk cheese frostingnya nanti ada 150 gram atau 75 gram Bela spread cheese-nya, ada 150 gram fresh cream. Kemudian ada Bela spread cheese 75 gram ya. Oke, langsung aja. Saya akan membuat bahan catu dulu. Bahan catu itu ada 65 gram unsalted butter. Ini ada 65 gram unsalted butter. Kalau mau menggunakan margarin
Kemudian ada gula pasir 100 gram. Baik, ini kita aduk. Kita aduk sampai tercampur rata. Ini diaduk sampai dia benar-benar creamy atau warna butternya itu berubah menjadi pucat atau warna putih, ya. Nah, ini butternya sudah mulai pucat, warnanya sudah mulai putih. Oke, seperti ini. Warnanya dia pucat atau berubah menjadi putih, dari warna kuning kemasan berubah menjadi putih. Kemudian kita tambahkan 2 butir telur atau kurang lebih 100 gram. Ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ini sudah tercampur rata semua. Kemudian kita masukkan bahan kedua atau bahan kering. Bahan dua ada apa aja? Ada tepung, ada almond bubuk, ada bela cocoa powder, ada baking powder. Oke, ini kita masukkan tepung terigu. Lalu ada almond bubuk atau almond powder. Kemudian ada bela cocoa powder. Dan yang terakhir ada baking powder. Ini kita aduk aja sampai dia tercampur rata menggunakan kecepatan rendah aja. Sampai dia membentuk adonan. Ini sudah cukup ya. Oke, ini adonannya seperti ini. Ini belum ditambahkan dengan bahan 3. Oke, kita akan buat bahan 3. Bahan 3 di sini ada perisa red velvet. Ya, ini ada perisa red velvet, kemudian ada susu cair. Ini kita campurkan aja dulu agar perisanya ini dia larut dengan susu cair. Oke, kemudian ada cuka apel. Kalau nggak ada cuka apel bisa menggunakan air lemon. Kenapa sih harus pakai cuka apel atau harus pakai air lemon? Karena buah bibit itu aslinya dia agak sedikit asam. Ya, agak sedikit asam. Maka kita dapatkan dari cuka apel ini dan juga dari air lemon. Nah, ini. Sudah tercampur rata. Kemudian kita masukkan ke adonan yang sudah ada tadi. Bahan 3 kita masukkan. Perlahan-lahan aja. Oke, seperti ini adonannya, adonan red velvet cake-nya.
sisanya kita campur semua. Oke. Sudah tercampur semua, kita ratakan ya. Oke, ini adonan untuk red velvet cake-nya sudah jadi. Kita pastikan aduk rata. Nah, ini wanginya juga aromanya aroma asam buah bit. Oke, kemudian kita siapkan untuk cetakannya. Boleh menggunakan cetakan muffin yang ada atau menggunakan cupcake yang ada. Saya menggunakan cupcake yang ada seperti ini, kemudian saya alasi menggunakan kasih cupcake-nya. Oke, ini kurang lebih saya timbang satu cup ini adalah 30 gram adonan red velvetnya atau 3/4 dari cetakan. Jangan lupa pastikan oven dinyalakan 15 menit sebelum kita membuat, suhu 180 derajat Celcius. Ini kurang lebih 30 gram. Ini kalau ibu-ibu atau teman-teman ada ice scoop seperti ini lebih enak. Ini kurang lebih 1 ice scoop. Ini kalau kurang lebih 30 gram dengan satu resep yang ada, itu kurang lebih jadinya adalah 30 lebih cup. Ini sudah saya timbang, ini kurang lebih 3/4. Oke, ini adonannya sudah dimasukkan ke dalam cupcake, kurang lebih 3/4 loyang atau 30 gram. Saya kalau menggunakan cetakan yang lebih besar seperti Nampang dulu, apa ada perubahan rasa? Enggak ada perubahan rasa, tapi hanya ada perubahan bentuk sama perubahan waktu aja. Waktunya mungkin lebih sebentar, karena kan loyangnya agak besar ya, kemudian suhunya juga agak tinggi, itu waktunya lebih sebentar. Misalkan ini saya panggang kurang lebih 20-25 menit, mungkin kalau menggunakan cetakan yang besar itu bisa 15-20 menit maksimal. Oke, ini kita panggang kurang lebih 20 menit atau sampai dia matang. Matang itu nanti akan muncung ke atas. Sambil nunggu adonannya matang, kita akan membuat cheese frosting. Cheese frostingnya apa aja bahannya? Yaitu ada 150 gram fresh cream atau whipping cream. Kemudian ada Bella spread cheese. Nah, Bella spread cheese nanti kita tambahkan setelah whipping creamnya kita aduk sampai mengembang. Oke, baik, ini kita aduk sampai mengembang. Ini kita aduk jangan sampai kaku ya, jadi diaduknya hingga 80% ngembang aja, karena kalau sampai kaku dicampur nanti dia akan keras, akan pecah. Ini bahan untuk membuat frosting. Sambil saya ngaduk, mungkin ditampilkan resepnya, Mister. Ini resepnya yang akan kita buat hari ini.
Oke. Coba dari nanya ini ada, saya bagi tipsnya kenapa kalau saya bikin red velvet kok jadinya kayak cake biasa gitu ya? Kenapa ya? Red velvet itu cenderung seperti berudu ya. Jadi aslinya red velvet itu dia ada kayak dari cake itu sendiri, dan juga warnanya agak sedikit misalkan merah warna merah gelap, kemudian biru biru gelap, atau biru biru dongker. Jadi red velvet itu atau velvet cake itu aslinya dia memang harus beremah. Jadi cake-nya itu enggak yang lembut atau moist, itu dia tetap ada sedikit remahannya ya. Makanya di sini saya tambahkan almond bubuk salah satunya. Kemudian kalau memang dari buah bit aslinya itu tidak perlu menambah almond bubuk lagi, karena memang buah bit itu kan seperti apa ya, ubi ya kalau nggak salah ya. Oke, ini sudah 80% ngembang. Kita tambahkan kurang lebih 2 sendok makan atau 75 gram Bella spread cheese. Jadi Bella spread cheese kita ini untuk rasanya keju manis, dan juga beberapa produk Bella itu bisa ditambahkan di e-commerce kita. Ada Shopee, ada lagi misal, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada lagi misal macam-macam lah, banyak kan di e-commerce kita ada untuk produk-produk Bella. Kalau misalkan teman-teman ada yang susah nyari di daerah masing-masing, bisa ketik aja Bella coklat, nanti dia akan nongol kok dulunya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, saya bilang tadi kenapa tidak boleh sampai dia kaku pressingnya, karena dia akan ada proses pengadukan lagi. Nah, dengan pengadukan ini kalau dipotong terlalu kaku dia akan pecah, tidak lembut dia. Oke, ini sudah jadi. Ini untuk adonan cheese frostingnya. Ya biasa ini kan. Ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga yang sudah kita kasih plain nozzle. Jadi biasanya cheese frosting ini di dalam resep red velvet biasanya dijadikan sebagai polesan atau lapisan-lapisan di dalam cake-nya. Nah, tapi di sini saya akan tonjolkan untuk cheese frosting ini sebagai topping, jadi biar dia kelihatan juga. Sudah kita kasih ini juga. Kalau nggak ada yang bertanya, wah enak banget tuh chefnya, tahu pastinya. Oke ya, sambil nunggu itu matang kan lama nih, nunggu dingin segala macam. Saya sudah siapkan jadinya. Nah ini dia, jadinya seperti ini. Dia seperti cupcake lah ya, atau seperti muffin, tapi dia agak sedikit padat. Kalau muffin kan dia agak sedikit padat dari luar, tapi dari dalam lembut. Ya, ini kita buka untuk cup kertasnya. Kita buka. Kalau tidak mau dibuka, nggak apa-apa, silakan. Saya akan menampilkan warna red velvetnya. Jadi red velvet itu atau velvet cake itu biasanya warnanya gelap. Misalkan biru ya biru dongker warnanya. Dan red velvet juga beludu, dia agak sedikit ada remahan-remahan dari cake itu sendiri sih. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita spuitkan di atasnya atau membuat menara cake. Ya, kita akan membuat menara. Jadi caranya gimana? Spuitnya bebas mulai dari luar ke dalam, dari dalam keluar boleh. Tapi kalau saya ini dari dalam keluar, seperti ini. Baru narik ke atas ya.
biasanya kalau untuk red velvet dia dijadikan filling ataupun lapisan. Nah, paling saya jadikan topping. Nah, ini sudah jadi cheese towernya. Kemudian ini akan saya kasih hiasan, yaitu tidak menghilangkan dari konsep aslinya red velvet, yaitu dari cake itu sendiri. Dia ada remahan dari cake itu sendiri ya. Ini sudah saya parutkan sedikit kuenya atau red velvetnya. Ini sebagai taburan atas di atas krimnya aja nih, seperti ini. Untuk bawah ini adalah ciri khasnya red velvet. Ini bisa aja sebagai dekorasi. Kemudian kita kasih garnish hiasan coklat. Saya menggunakan coklat sigar, ini menggunakan white coklat komponnya Bella. Kemudian dikasih ke warna merah, tapi sedikit biar dapat warna pink. Jadi biar nggak mati warnanya. Kalau warna merah juga mati dengan warna pink. Red velvet cheese tower. Jadi resep red velvet cheese tower ini simple, tapi dibuatnya juga kalau boleh dibilang resep dari Bella ini anti gagal ya. Untuk tahu costnya berapa, saya sudah siapkan juga. Nah, ini saya tetap estimasi harga tertinggi dulu. Dan ini dari satu resep yang tadi ditampilkan jadinya berapa cup? Kurang lebih jadinya ada 30 sekian pieces atau 30 sekian cup. Dari harga total bahan keseluruhan itu modalnya kurang lebih 47.600 sekian ya. 47.630 rupiah itu untuk biaya bahan semua. Kemudian harga per cupnya itu modalnya berapa sih? Oke. Untuk per piecesnya itu atau per cupnya itu modalnya cuma 1.587 atau boleh kita buletin 1.600 rupiah lah ya. Nah, dari 1.600 rupiah untuk satu cup ini dengan timbangan 30 gram itu kalau kita jual harganya 2.400 itu sudah untung 50%. Untuk red velvet dijual 2.500 waktu enggak waktu banget ya segini ya. Biasanya dijual sekitar 5.000 kalau satu cup ini. Red velvet identik dengan cake menengah ke atas, itu menengah ke bawah. Seperti tiramisu cake. Tiramisu cake itu identik dengan kue menengah ke atas. Kalau dijual dia dengan harga murah, orang malah cenderung ragu untuk membelinya karena memang image-nya tiramisu cake, red velvet cake itu adalah menengah ke atas. Beda dengan Black Forest. Kalau Black Forest boleh saya bilang resep cake itu ada jenis resep cake menengah. Jadi Black Forest itu sendiri kalau di kita bisa di downgrade, bisa di upgrade. Contoh, kalau memang aslinya Black Forest itu bisa kita upgrade sehingga harganya juga sedikit mahal. Bisa juga diakalin dari downgrade itu menggunakan buttercream whipping creamnya. Jadi sehingga tuh harga kita cenderung murah ya, tapi tetap tidak menghilangkan konsep Black Forest itu sendiri. Oke, sekali lagi untuk modal satu cup cake ini, untuk velvet ini modalnya cuma 1.600 rupiah. Kalau teman-teman jual 2.400 itu sudah untung kurang lebih 50%. Ini saya menggunakan estimasi biaya tertinggi dulu. Kalau misalkan teman-teman dibuat ternyata harga bahan baku lebih murah, itu otomatis akan menurunkan cost juga. Oke, ada pertanyaan lagi? Tuh, biasa beli 8.500. Oh, ada yang bilang 8.500, ada yang buat jadi berapa adonan. Kalau jadi berapa adonan tergantung cupnya kita pakai. Kalau yang saya pakai ini timbangan 30 gram. Ya, ini kakak berapa ya? Kurang lebih diameter 6 kalau masalah. Diameter 6 itu jadi 33 pieces jadinya. Challenge dari saya kali ini adalah worth it banget, pasti worth it banget. Kalau untuk jenis red velvet macam-macam ya. Kalau misalnya jual dessert bokeh red velvet itu dibandingkan dengan harga dessert bokeh coklat biasa itu beda harganya. Pasti yang red velvet lebih mahal, biasanya lebih mahal ya. Karena yang bikin mahal itu ada cheese-nya itu sendiri. Oke.
Challenge dari saya untuk minggu depan terakhir hari Kamis ya Mister ya. Saya akan pilih 3 pemenang. Tiga pemenang. Challenge-nya mudah kok. Kalau saya nggak yang harus buat siapa yang lebih cantik atau siapa yang lebih bagus. Jadi siapa lebih cepat membuat Red Cheese Tower ini kemudian di tag ke Bella dan Coklat Dolphin, nanti kita akan pilih sebagai juara pertama. Kemudian yang kedua kita pilih sebagai juara kedua dan yang ketiga akan pilih juara ketiga. Ya, mudah kan? Jadi saya tidak melihat dan tampilan cake-nya, tetap disandingkan produknya Bella. Nah seperti ini, sandingkan ada bahwa itu benar-benar menggunakan produk Bella. Nah seperti ini. Ingat kalau misalkan teman-teman susah mencari produk Bella, gampang kok sekarang tinggal duduk diam di rumah, tinggal buka handphone. Misalkan ibu ada apa nih atau bapak ada punya apa Tokopedia, buka Tokopedia, ketik dah apa misal Bella Dolphin Factory Outlet. Oh Dolphin Factory Outlet oh. Tinggal buka di Tokopedia, ketik Dolphin Factory Outlet udah. Atau ketik aja Bella Coklat aja sih akan nongol di Tokopedia ya. Gampang pokoknya, jadi hidup susah dan bikin susah. Simpel aja pokoknya. Ya di rebaking ini challenge rebaking dimana membuat Red Velvet Cheese Tower nanti paling lambat hari Kamis minggu depan tanggal berapa Mister? Sekarang tanggal 11, tanggal 18 Februari 2021 tetap yang akan kita pilih itu siapa yang duluan membuat, kemudian di tag Instagram yang akan kita pilih sebagai juara pertama. Maksimal 3 orang kita pilih. Oke, kita akan tampilkan lagi resepnya. Jadi biar sebelum selesaikan kita akan tampilkan dulu resepnya. Biar nanti di capture, karena nanti resep tidak akan kita post di Instagram karena katanya kode etik. Oke, kita tampilkan resepnya Red Velvet Cheese Tower. Itu resepnya, komen dari dulu bisa biar bisa di capture. Nah itu resep untuk 30 sekian cup dengan timbangan 30 gram. Tadi yang saya buat setengah resepnya. Oke, sudah. Ambilkan komennya lagi. Saya akan jawab beberapa pertanyaan ya. Ada dari selain cheese kita bikin sesuai dengan resep ya. Kita bikin sesuai dengan resep yaitu Red Velvet memang identik sama cheese ya, sama cheese frosting dia Red Velvet cheese frosting creamy biasanya ya. Jadi tidak boleh menggunakan yang lain. Kalau nggak ada tower cheese-nya boleh nggak saya sesuai dengan nama yaitu Red Velvet Cheese Tower. Kalau nggak ada towernya mungkin diinjek kali ya sebagai isian bisa. Tapi yang pasti harus wajib menggunakan produk Bella. Tadi baiknya pakai api atas atau pakai api bawah tergantung oven. Kalau misalkan oven seperti oven gas itu menggunakan api bawah aja ya dengan suhu kurang lebih 170 sampai 180 derajat Celcius. Kalau menggunakan oven listrik itu api atas bawah. Kalau menggunakan oven yang digital yang mengatur suhunya itu juga atas bawah. Enak banget. Hadiahnya apa saya hadiahnya pastinya menarik. Hadiahnya pokoknya kali ini menarik yang pastinya nggak biasa dari sebelumnya. Siap disimpan ya. Pokoknya rebakingnya adalah membuat Red Velvet Cheese Tower. Kemudian nanti setelah membuat siapa yang paling cepat di tag ke Instagramnya Bella dan Coklat Dolphin itu yang akan kami pilih sebagai pemenang pertama. Kita akan pilih 3 pemenang kok. Dan batas waktunya sampai dengan hari Kamis minggu depan tanggal 18 Februari 2021 jam 00.00. Oke. Sebelum saya tutup, saya akan kasih lihat dulu ini cake-nya sudah matang atau belum.
kurang lebih 5 menit lagi, oke lah. Jadi biar nggak ada dusta di antara kita. Jadi apa yang saya demokan kali ini resepnya sama dengan apa yang kita sajikan, kita tampilkan ini resep yang ibu catat. Jangan lupa ikuti terus Instagramnya Bella karena nanti ada info-info menarik dari Bella Coklat. Kita juga akan di tahun 2021 ini akan beberapa kolaborasi dengan supplier bisa, dengan toko bahan kue juga bisa. Nanti kita akan live kolaborasi juga. Jadi tidak hanya di dapurnya Bella Coklat, kita juga akan kolaborasi dengan toko lain atau supplier lainnya. Pokoknya 2021 Bella Coklat akan mempersembahkan yang terbaik dan berusaha melakukan yang terbaik dari sebelum-sebelumnya. Chef kalau udah buat kan biasanya ada kendala lagi soal marketing. Biasanya kendala dari marketing dari segi apanya, dari segi kemasannya, dari segi packagingnya, atau dari segi promosinya kan. Macam-macam buat marketing itu. Gimana cara jualan yang tepat untuk pemula? Kalau untuk pemula biasanya saya sarankan ya, ini kan cupcake itu ada mika ataupun cup tempat wadah seperti punyanya brownies itu ukuran 22x10 atau 10x30 itu bisa dijadikan paket. Misalkan satu itu isinya berapa cup dijual, yang satu paket misalkan harganya berapa gitu. Itu aja sih saran saya dari saya. Kemudian dikasih label atau stiker punya teman-teman semua, misalkan punya labelnya A Bakery gitu, boleh kasih stiker. Atau zaman sekarang udah zaman digital, bisa juga dipromosinya melalui Instagram atau media sosial. Ibu foto atau bapak foto sesuai dengan resep yang ibu buat, sebisa mungkin, seindah mungkin untuk menarik perhatian dari konsumen kita. Kemudian ibu promosi sesering mungkin di media sosialnya ibu atau bapak. Kemudian packagingnya semenarik mungkin ya. Karena lagi masa pandemi ini kita memang tidak pungkiri memang serba zaman digital kali ini ya. Itu mungkin saran dari saya untuk strategi marketing kali ini. Karena memang contoh saya pribadi, saya misalkan mau mencari makan di luar ya, itu namanya kadang nama dari produk tersebut bikin saya bingung atau aneh, namanya misalkan apa gitu. Ketika saya beli nanti memang sudah pernah saya makan, karena memang itu salah satu strategi marketing juga. Saya ada rekomendasi merek fresh cream nggak yang murah dan nggak kemanisan. Kalau saran saya fresh cream nggak terlalu manis, pakai fresh cream yang dairy. Kalau yang non dairy, fresh cream yang non dairy itu otomatis semuanya pasti lebih manis. Kalau yang dairy itu cenderung lebih tawar. Kalau merek saya tidak bisa sebutkan di sini. Kalau merek pokoknya apa aja fresh cream yang ada di daerah ibu atau bapak itu silakan beli. Karena gini, tinggal ibu pilih aja ibu mau beli yang dairy atau yang non dairy. Kalau yang dairy cenderung lebih mahal biasanya, dan juga memang rasanya tidak terlalu manis. Kalau yang non dairy biasanya tuh cenderung lebih murah dan juga pasti akan ada rasa manisnya. Seperti itu ya ibu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan nah ini dia jadinya. Kelihatan nggak? Tuh, ini jadinya tadi kita manggang dia agak kunjung. Ya, jadi nggak ada dusta di antara kita. Ini sudah saya panggang kurang lebih 20 menit. Tergantung juga ovennya kita pakai, kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit lah kita kasih waktunya. Biasanya 20 menit sudah pas. Oke. Sekian dari saya untuk demo kali ini, yaitu demo resep Red Velvet Cheese Tower sudah selesai. Semoga bermanfaat apa yang saya berikan. Kemudian pesan dari saya, tetap jaga sekarang 4M bukan 3M lagi. 4M apa aja itu 4M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sama menghindari kerumunan. Oh, sekarang udah 4M nih, bukan 3M lagi ya.
Semoga pandemi ini cepat berlalu dan sehat selalu untuk kita semua, dan juga patuhi protokol yang ada. Lebih baik diam di rumah kalau tidak ada kepentingan. Sekian dari saya, atas nama Bela Coklat mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.